Baik, masih pada pembahasan mengenai kajian estetik formalistik. Jadi kalau tadi kita sudah bahas per poinnya, jadi kalau struktur itu intinya Anda membahas elemen-elemen dalam karya desain itu dari mulai titik, garis, bidang, dan lain-lain itu Anda bisa bahas, Anda sesuaikan dengan objeknya. Nah, tetapi ketika Anda membahas mengenai fungsi, gaya, makna, itu sebenarnya lebih ke penggolongan, lebih ke Anda itu menggolongkan karya yang Anda kaji itu lebih kemana. Oh, mungkin karya yang Anda kaji itu hanya memiliki fungsi sosial dan fungsi fisik saja, tidak ada fungsi personalnya. Atau kebalikannya, oh ternyata memang si kreatornya ini benar-benar fungsinya cuma fungsi personal saja, hanya untuk eksistensinya, untuk image-nya sendiri, dan otomatis dengan fungsi fisik yang melekat pada karya itu. Tapi tidak ada fungsi sosial, ya tidak apa-apa. Jadi tidak perlu memaksakan, ini adalah ragam fungsi yang ditawarkan oleh Feldman. Anda cukup menggolongkan saja. Kemudian untuk gaya, ini juga menggolongkan. Kalau misalnya objeknya realis ya, katakanlah dia ilustrasi, tetapi ilustrasinya itu sangat realis. Berarti dia masuk ke gaya ketepatan objektif. Kalau misalnya ilustrasinya lebih ke kartun, lebih ke ada distorsinya, ada permainan distorsi yang banyak, atau ungkapan kemarahan, berarti dia pendekatannya emosi. Ya, atau mungkin yang imajinatif dan lain-lain itu masuk ke fantasi. Jadi itu sifatnya adalah analisis itu bagaimana Anda membuktikan mana sih yang masuk ke yang Anda katakan, oh dia itu pendekatannya emosi, yang mana ditunjukkan, dibuktikan dalam analisis nanti. Kemudian makna juga seperti itu. Kalau misalnya relasi ikonik, berarti ada kemiripan dengan objek aslinya. Misalnya sebuah karakter ya, oh ternyata karakter itu ada kemiripan dengan siapa. Misalnya karakter tersebut itu sebenarnya sindiran untuk siapa. Itu juga bisa. Atau ada kemiripan dengan kreatornya. Jadi sebenarnya itu adalah representasi dia sendiri. Berarti kemiripan dengan objek asli itu ada relasi ikonik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya itu Anda bisa membaca ini ya. Ini contoh artikel yang menggunakan pendekatan estetik. Di sini objeknya yang dikaji adalah ilustrasi Rangda karya Mones. Jadi ilustrasi ini pernah dipublikasikan atau dipamerkan di Popcorn Asia. Mungkin teman-teman tahu ini adalah event yang sangat populer sekali ya. Kemudian karyanya itu ada 3 ya. Kita bisa lihat di sini. Ini karyanya. Nah, lalu apa saja yang dia bahas? Ini kan masih pendahuluan ya tadi ya. Nah, maka dalam pembahasan itu dia membahas mengenai visualisasinya, konsepnya. Nah, tadi yang struktur, tadi itu diterapkan juga. Jadi kayak misalnya ini ya, bagaimana dia membahas mengenai garis. Ya, bagaimana dia membahas mengenai garis lengkung, garis gabungan, ya. Kemudian di sini juga garis. Jadi yang dibahas adalah mengenai karakteristik garis pada ilustrasi Rangda. Ketiga gambarnya istilahnya dibedah ya, disajikan, benar-benar dibahas, dianalisis. Nah, kalau selain garis kan elemen-elemen tadi ya, struktur tadi ada bidang, shape ya, atau ada warna. Ini juga dibahas semuanya di sini. Jadi yang dinamakan mengkaji secara struktur itu seperti ini. Nah, ada juga dia juga mengenai makna juga ada di sini ya. Jadi mungkin Anda bisa baca ya analisis makna pada ilustrasi Rangda. Nah, ternyata makna itu dikaitkan dengan makna ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jadi untuk lebih mudahnya, kalau mempelajari teori terkadang abstrak, ini maksudnya apa, nggak ngerti, Anda bisa langsung membaca contoh artikel